Candaan Gubernur DKI Jakarta disebut-sebut sebagai pemicu mundurnya Rustam Effendi dari jabatan Wali Kota Jakarta. Namun mantan Bupati Belitung Timur ini tak menyesal dengan candaan ke Rustam mengenai kongsi dengan Yusril Iza Mahendra saat rapat terbuka beberapa waktu lalu. Ahok menyatakan tak pernah mempunyai maksud untuk memberhentikan Rustam dari jabatannya. Ahok juga tidak menyayangkan langkah mundur Rustam karena itu adalah pilihan Rustam yang tidak bisa dihalangi. Selain itu, Ahok mengaku Rustam telah menemuinya untuk menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Namun Rustam tidak memberitahu alasan pengunduran dirinya. Padahal di mata Ahok, kinerja Rustam tidak jelek. Ya, ayo silakan ya. Beliau mau mundur ya, kita mau bilang apa? Kita terima kasih saja sama beliau. Dia datang ketemu saya. Saya juga tidak bermaksud memberhentikan beliau. Jadi kalau beliau mau berhenti ya saya nggak bisa maksa juga. Alasannya apa, Pak? Ya alasannya cuma mau berhenti aja dia bilang. Saya kira kalau lihat di Facebook ya alasan pribadi ya. Saya nggak tahu. Kamu nilai sendiri deh. Ya saya kira ini panjang ya, bukan cuma kemarin loh. Ini kan panjang. Panjangnya sejak kapan? Ya sejak dari KBN, sejak Kalijodo. Selanjutnya Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Sebelum mundur dari jabatannya, Rustam sempat menulis di akun Facebook miliknya yang berisi pernyataan Ahok mengenai dirinya sepihak dengan Yusril Iza Mahendra, dan pernyataan tersebut dinilai sesuatu hal yang menyakitkan oleh Rustam. Igusti Ayu Sutrianingsih, Angga Hikmayandi, JAK TV. Kembali lagi bersama kami di Opini Publik, pemirsa, dan kita masih tersambung bersama dengan Pak Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Selamat malam Pak, masih bersama kami Pak? Selamat malam, masih dengan Oke. masih. Iya, kita lanjutkan kembali. Ini tadi kita sudah melihat ada Wali Kota Jakarta Utara yang sudah mundur, dan juga kabarnya ada beberapa juga yang sebelumnya memang sudah ada yang mundur di pemerintahan saat ini. Ada berapa Pak yang sudah mundur dari jabatannya Pak? Yang sudah mengajukan pengunduran diri, yang pertama itu adalah Kepala Dinas Energi Pak Haris, ya. Kemudian yang kedua Kepala Dinas PU Tata Air Pak Trijoko, dan yang terakhir Pak Rustam Effendi. Oke, jadi ada 3 begitu ya Pak yang sudah menyatakan pengunduran dirinya. Anda sendiri melihat ini seperti apa Pak dengan Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri? Apakah patut diapresiasi atas keputusannya atau justru ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada kelemahan dalam sisi pemilihan Wali Kota Jakarta Utara atau pemilihan jabatan lainnya? Ada alasan-alasan yang memang secara eksplisit atau paling tidak dipahami oleh publik. Seperti yang tergambar sekarang. Tapi sebetulnya ada alasan-alasan implisit yang sangat private yang saya juga tidak bisa ungkap dalam kesempatan ini. Tetapi yang paling penting adalah soal jabatan itu ketika orang diberi amanah menjadi hak yang bersangkutan untuk meneruskan jabatan itu atau tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan tentu saja yang diungkap oleh Pak Rustam ketika menyampaikan pada saya, tapi secara ruang saya kira tidak patut untuk saya sampaikan di ruang publik ini. Nah, tetapi intinya beliau sampai saya tanya sudah memikirkan secara matang atau belum, apakah sudah ya dalam terminologi yang religius, cobalah istiqoroh meminta petunjuk Allah Tuhan yang Maha Kuasa terhadap persoalan yang dihadapi. Beliau juga mengatakan sudah. Nah, tidak ada lagi alasan untuk saya kemudian memberi masukan lain kecuali memproses secara administratif, mendampingi beliau menghadap Pak Gubernur, minta izin, berterima kasih, dan tentu saja ya meminta maaf kalau memang ada kekeliruan. Proses itu berlangsung dengan sangat singkat, baik, dan sepertinya kalau saya tidak melihat ada persoalan-persoalan yang harus disikapi, apalagi dikaitkan dengan persoalan politik ya. Itu saya kira sama sekali nggak ada gitu. Oke, bagaimana Anda melihat hubungan komunikasi antara Pak Gubernur dengan Wali Kota Jakarta Utara atau atasan dengan bawahan secara umum Anda melihat ya, Pak Agus? Saya melihat begini, setiap pimpinan punya leadership style yang beragam.
Pak Jokowi punya gaya sendiri, Pak Ahok punya gaya sendiri. Nah, kita pun dalam merespon itu juga tentu saja harus mengikuti irama dari pimpinan yang kita diberikan amanah itu. Nah, ada orang yang berhasil memahami gaya pimpinan itu, tapi juga ada yang gagal, gitu ya. Nah, Pak Rustam sebetulnya termasuk tipologi yang berhasil memahami itu, karena dalam tugas-tugas yang beliau emban kita melihat penyelesaian Kalijodo, penyelesaian penertiban dan seterusnya itu terlaksana dengan baik tanpa ada persoalan yang serius, gitu ya. Nah, di kemudian hari ada satu komunikasi yang mungkin saya tidak tahu bagaimana secara persis karena saya tidak ada di dalam itu, bagaimana merespon. Nah, di sini saya kira ada kesenjangan-kesenjangan yang memang terjadi, tapi sekali lagi saya mengatakan ya itu tergantung pada persepsi kita memandang. Oke. Saya kok melihat ini cuma ya ada ruang di mana Pak Rustam mengatakan ini merupakan jalan keluar yang saya tempuh yang mungkin baik buat saya maupun baik buat Pak Gubernur. Oke, baik. Pak Agus, Anda melihat langkah Wali Kota Jakarta Utara yang merasa tidak sanggup atau dirasa kurang bisa mengikuti pimpinan dan kemudian dia mengundurkan diri, ini apakah langkah yang tepat atau tidak menurut Anda? Ya, tergantung pada perspektif kita memandang. Karena Pak Rustam memiliki style leadership yang juga khas beliau, gitu ya. Beliau mengatakan kalau saya dipandang kinerjanya sudah rendah, ya sudah lebih bagus saya mengundurkan diri. Itu saja intinya sebetulnya yang beliau rasakan. Baik Pak Agus, bagaimana menurut Anda dengan selanjutnya jika memang ada pejabat yang merasa tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut, apakah sebaiknya memang seharusnya mengundurkan diri atau bagaimana menurut Anda, Pak Agus? Saya kira mengundurkan diri itu jalan yang paling terakhir, ya. Ada ruang di mana kita bisa berdiskusi. Saya kira Pak Gubernur juga terbuka untuk menerima alasan-alasan atau perasaan yang dihadapi oleh bawahannya, orang-orang yang dipercaya, dan ruang itu saya kira terbuka. Kalau Pak Gubernur marah itu saya kira ya ini saya katakan tadi leadership style. Bukan hanya Pak Rustam, saya pun pernah dimarahi oleh beliau. Jadi kemudian dalam kaitannya dengan menyelesaikan itu, ada kesempatan di mana harus menjelaskan. Ini loh Pak duduk soalnya, saya tidak mampu dalam hal ini, mohon arahan Pak Gubernur, dan beliau akan memberikan jalan keluar gitu. Oke, baik. Jadi sesungguhnya komunikasi itu penting ya Pak ya. Tentunya kalau memang kita butuh arahan, tentunya kita harus bertanya bagaimana apa yang diinginkan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Agus. Tapi soal yang patut dicatat, sampai saat ini hubungan komunikasi Pak Gubernur dengan Pak Rustam ya masih jalan, kemarin pun masih memberikan beberapa masukan dan sebagainya. Oke. Baik Pak Agus, terima kasih atas informasinya sudah berbagi bersama kami di JAK TV. Terima kasih dan selamat malam Pak Agus. Terima kasih. Ya pemirsa, kita masih lanjutkan. Di sini sudah ada dua narasumber kita dan langsung segera saya tanyakan ini tadi terkait dengan segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ini memang banyak hal begitu ya. Betul. Dan Pak Rustam mengatakan tidak sanggup memenuhi perintah Ahok. Dia merasa kinerjanya kurang tepat begitu ya. Tadi sudah dijabarkan pendapat dari Pak Agus. Bagaimana dengan pendapat Pak Emrus? Baik, ada suatu catatan saya yang diungkapkan oleh Bang Agus tadi gitu ya, Kepala Badan Kepegawaian. Ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkap di ruang publik. Kan begitu ya? Berarti ada sesuatu hubungan Ahok dengan Pak Rustam yang sangat spesial. Yang bisa mendorong seseorang atau dalam hal ini Pak Rustam untuk mundur. Karena bagaimanapun komunikasi antar pribadi mereka sudah ada suatu suasana yang tidak nyaman. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya pikir bahwa perlu ini menjadi suatu masukan bagi Ahok sebagai kepala negara, kepala pemerintahan kita di DKI. Jangan sampai lagi nanti ada pejabat-pejabat karena komunikasi yang tidak baik itu mengundurkan diri lagi. Tidak kan? Ini udah yang ketiga. Ini sudah menurut saya sudah lampu kuning ini. Nah, kalau mundur lagi yang lain karena persoalan komunikasi. Karena terus terang saya mengatakan komunikasi itu suatu hal yang substansi. Salah satu substansial dalam komunikasi termasuk komunikasi antar pribadi, penghargaan terhadap orang lain. Nah, ini yang tidak tampak
dilakukan oleh saudara Ahok. Kalau saya sebut saudara Ahok lah lebih pantas bagi beliau. Kenapa demikian? Karena setiap dalam komunikasi, coba simak, keluar kata-kata yang merendahkan orang lain, postur tubuhnya yang memberikan suatu tidak pengakuan, sorotan matanya kepada lawan pembicaranya, tidak memberikan suatu penghargaan. Ini lambang nonverbal. Nah, misalnya kalimat-kalimat yang diucapkan, saya katakan itu di media, misalnya bajingan, maling, bahkan toilet, gitu ya. Saya pikir tidak pantas itu dikemukakan oleh seorang pejabat di ruang publik, gitu ya. Nah, kalau memang anak buahnya ada kekurangan, panggil ke ruangan. Kalau memang anak buahnya memang maling, bagaimana mengungkapkannya, Pak? Nah, kalau soal maling kan sudah suatu kesalahan, yang menentukan seseorang maling atau tidak adalah hakim di pengadilan. Itu pun disebut melanggar hukum pasal sekian. Tidak ada wewenang gubernur memberikan kata sifat kepada seseorang maling, pembohong misalnya. Tapi yang sering saya dengar bukan pembohong ya, maling. Itu kan sudah merupakan sesuatu labeling terhadap seseorang yang tidak baik. Oke, baik, tahan dulu Pak Emrus. Bagaimana dengan Mbak Hani sendiri melihat ini? Saya rasa sih setiap kalau masalah pengunduran diri Pak Rustam, saya rasa ini hanya sebuah amanah yang memang mungkin dia tidak sanggup gitu di jabatnya dan merasa ingin mengundurkan diri gitu. Saya rasa bukan karena omongan dari Pak Ahok gitu. Itu hanya sebagian pemicu yang kemudian dibesar-besarkan oleh media. Tapi saya rasa memang sebagai pejabat publik itu kan memang untuk melayani rakyat kan, untuk kerja dan kerja melayani rakyat. Ini masalah kesiapan Pak Rustam sebagai pejabat publik, pelayan publik gitu. Jika Pak Rustam merasa kinerjanya kurang baik lalu mengundurkan diri, saya rasa itu patut diapresiasi bahwa Pak Rustam ini memulai budaya baru bahwa pejabat yang merasa tidak sesuai kinerjanya atau kurang itu lebih baik mengundurkan diri. Tentunya setelah ada dialog dan komunikasi dengan Pak Ahok. Jadi artinya budaya malu mulai dilaksanakan. Betul. Demikian? Seperti yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh Partai Nasdem pun, budaya malu ini patut disebarkan secara luas di Indonesia ini, bahwa dengan pejabat publik yang merasa tidak sanggup pekerjaannya, kinerjanya, ataupun bahkan ada yang sekarang pejabat publik yang sudah tersangka korupsi dan masih mempertahankan jabatannya. Ini yang harus dilaksanakan dan disebarkan bahwa budaya malu ini. Tapi untuk kasus Pak Rustam, saya rasa kinerja Pak Rustam itu juga sudah bagus di Jakarta Utara, karena saya sendiri adalah warga Jakarta Utara gitu kan. Cuman karena Pak Rustam sendiri merasa alasan yang diberikan Pak Rustam adalah bahwa kinerjanya merasa kurang penilaian dia menurut Pak Rustam. Menurut Pak Rustam kinerjanya kurang, tapi banyak juga yang sebutkan Pak Emrus adalah komunikasi yang salah. Ada yang disebut bahwa Ahok yang ada hubungan tidak nyaman dengan Pak Rustam, hubungan pribadi. Ini bagaimana jadi bisa beda-beda begini kelihatan? Saya rasa sih nggak mungkin ya, karena Pak Ahok ini secara terbuka komunikasi dengan siapapun itu. Semua orang boleh datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan Pak Ahok tadi seperti dibilang Pak Emrus tidak mengapresiasi pejabat stafnya yang bagus atau tidak itu. Seperti yang kita baru lama dengar berita ini bahwa ada tukang sapu gitu kan, yang diberikan handphone oleh Pak Ahok karena dia melaporkan bahwa tanamannya dirusak. Itu artinya Pak Ahok mengapresiasi bahkan dalam skala terkecil sekalipun gitu. Oke, jadi tentunya ada apresiasi, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda antara mungkin pejabat dengan pejabat atau memperlakukan bawahannya. Ya, seperti Bapak dengan anaknya lah bagaimana menegur. Oke, baik, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan, ini seru sekali begitu ya. Memang ada sesuatu yang berbeda begitu. Namun kita lanjutkan usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.